Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah sudah memberikan kita kesempatan untuk selalu berbuat kebaikan, sehingga kelak ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk dari golongan orang-orang yang bahagia dan tidak merugi. Salawat berkat salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harap syafaatnya kelak di hari kiamat nanti, dan beliau adalah suri teladan terbaik kita dalam bagaimana menjadi seorang hambanya yang pandai bersyukur. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah, ada satu topik yang mungkin perlu kita kaji pada kesempatan kali ini, yaitu tentang sabar. Sabar adalah sifat yang sangat mulia dan utama. Bahkan keutamanya pun ini bisa menyaingi ujian atau ibadah yang lainnya. Terlebih pahalanya orang yang bersabar itu unlimited. Innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan pahala kepada orang yang bersabar itu tanpa batas. Dan saking mulianya sifat sabar ini sering diidentikan dengan keimanan seseorang. Keutamaan sifat sabar ini banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran, hadis, dan penjelasan para ulama. Menurut Imam Ghazali, setidaknya ada sekitar 70 lebih keterangan dalam Al-Quran terkait sifat keutamaan sabar, anjuran sabar, dan ganjaran bagi orang-orang yang senantiasa menjaga kesabarannya. Sebut saja dalam surah Al-Baqarah ayat ke-45 dan juga ayat ke-153, yang itu disebutkan wasta'inu bis sabri was shalah, dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Maka tentunya ini menjadi hal yang patut untuk kita raih. Kita ingin menuju tingkat orang yang bersabar. Menurut Syekh Ibnu Abi Dunya, dalam karyanya As-Sabru Was-Shawab alaihi, ada 3 tingkatan kesabaran. Yang pertama adalah sabar atas musibah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sabar dalam menjalani ketaatan. Dan yang ketiga adalah sabar atau menahan diri dari melakukan kemaksiatan. Dan sabar yang terakhir ini adalah sabar dengan tingkatan tertinggi. Sabar atas musibah yang menimpa kita. Ketika seseorang itu bersabar atas segala musibah yang menimpanya, ini berarti dia bersabar dengan apa-apa yang kurang mengenakan. Dan kadang manusia ini kan, dan pastinya ya, bukan hanya mungkin, tapi pasti setiap manusia itu akan selalu Allah uji, selalu Allah berikan hal-hal yang kurang mengenakan, tidak berkenan, yang tidak dia sukai. Nah, disinilah dia harus bersabar atas apa atau ketentuan, ketetapan Allah yang bisa jadi tidak ia sukai ya dalam pandangannya, tapi sejatinya dalam keimanan kita yakin betul bahwa apapun yang terjadi, yang Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik darinya. Ini yang pertama, dan ini umum, sabar yang umum dirasakan oleh semua manusia. Kemudian sabar yang kedua adalah sabar menjalani ketaatan. Ternyata dalam ketaatan pun kita perlu kesabaran. Kita sabar untuk bangun subuh, yang mungkin bagi beberapa orang lainnya waktu yang paling enak untuk istirahat, tidur, ya, sayup-sayup, udaranya dingin gitu kan, enak sekali untuk tidur. Tapi ya tetap sabar, saya harus tetap taat untuk bangun subuh, menjalankan sholat, kemudian ditambah lagi dengan ketaatan-ketaatan lainnya. Ya. Ketika ia memiliki harta,
ya bersabar. Hartanya ini dia rasa betul bukan semuanya miliknya, tapi ada sebagian hak orang lain yang harus diserahkan. Maka ia pun bersabar memberikan sebagian dari apa yang Allah berikan kepadanya kepada orang lain. Sabar. Ya. Dan dalam hal apapun. Ya, apalagi biasanya kan ketika haji ya, haji itu kan harus sabar betul. Puasa juga sama, harus sabar betul itu. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Sahabat yang dimuliakan Allah, kemudian sabar yang ketiga adalah sabar menahan diri dari melakukan kemaksiatan. Dan ini adalah yang paling utama. Kadang kalau hanya melaksanakan ketaatan kita ya masih oke lah. Tapi ketika menahan diri kita untuk tidak melakukan kemaksiatan, kezoliman, wah ini sulitnya luar biasa. Ya, apalagi bagi mungkin zaman sekarang akhir zaman ya, bagi para seorang ayah itu dia harus sabar menahan diri, jangan sampai harta yang dicarinya untuk mencari nafkah bagi keluarganya, kalau nggak sabar dengan fenomena ya kerja yang di akhir zaman ini, mungkin mudah baginya untuk melakukan kemaksiatan, mencari nafkah dengan jalan yang tidak halal. Ya, ini banyak sekali. Mungkin bagi para perempuan yang menahan diri, jangan sampai saya ini menjadi objek kemaksiatan para laki-laki yang tidak bisa menahan syahwatnya. Dia sabar, jangan sampai saya melakukan maksiat. Nah, maka ini